Ketika dikatakan ada iman di sana, sesungguhnya itu berarti iman yang sejati itu tidak kehilangan arah. Iman sejati itu tidak menuntut jawaban instan. Iman yang sejati itu tidak memposisikan hati. Iman yang sejati itu memposisikan hati di tempat tertinggi, di menara keheningan, agar suara Tuhan itu bisa didengar. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Shalom semuanya. Ya, kabar baik harusnya ya untuk kita semuanya. Bapak Ibu, saya lihat baik wajah di atas, wajah di bawah. Sudah pulang liburan Bapak Ibu Saudara semuanya? Senang ya, kayaknya liburan itu jadi kita itu makin semangat, makin cerah begitu ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita itu akan kembali melanjutkan serial kita dari kitab apa? Ya, tadi pagi Opa Oma semangat. Ayo yang sekarang dari kitab mana? Habakuk, ya. Nah, izinkan saya sedikit bercerita tentang pengalaman pribadi saya dengan kitab ini Bapak Ibu Saudara ya. Tahun lalu Bapak Ibu, saya itu bersyukur saya berkesempatan mengikuti serial khotbah Habakuk ini dari 2 gereja yang berbeda. Tentunya secara online ya. 4 minggu di dalam bahasa Inggris, sisanya di dalam bahasa Indonesia. Dan jujur Bapak Ibu Saudara, saya sangat diberkati. Melalui kitab kecil ini, Tuhan itu bekerja besar di hati saya. Melalui kitab kecil ini, Tuhan membuka mata dan hati saya. Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan. Dia meyakinkan saya bahwa dia tidak pernah jauh dari anak-anaknya. Bahkan di saat keadaan itu sangat kacau dan tidak masuk akal, di situ Tuhan tetap hadir dan dia memegang kendali. Nah, doa saya Bapak Ibu Saudara, seperti Tuhan sudah menyentuh hati saya lewat kitab ini, biarlah kita juga pada hari ini Tuhan juga boleh bekerja di hati setiap Bapak Ibu Saudara, baik yang hadir maupun yang mengikuti secara online. Tuhan bekerja di hati kita secara khusus selama 1 bulan ini ketika kita sama-sama akan merenungkan, mempelajari kitab Habakuk gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum lebih jauh masuk ke dalam materi ini, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu Saudara, ada di antara kita di sini yang pernah mendengar khotbah Habakuk secara utuh? 1 kitab dibahas. Ada yang pernah? Ada? Saya kira kitab Habakuk ini jarang dibicarakan, betul tidak Bapak Ibu ya? Mungkin ada beberapa ayat-ayat tertentu yang dikeluarkan, seperti nanti yang minggu depan dan nanti minggu keempat kita pelajari, ada ayat tertentu yang memang dikeluarkan. Tetapi secara khusus 1 kitab ini memang jarang dibicarakan begitu ya. Nah, bersyukur gereja kita mau mengangkatnya juga karena kitab ini sangat dekat dengan kehidupan kita sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum masuk lebih jauh, mari kita sama-sama memperhatikan dulu sedikit konteksnya. Saya kembali sedikit mengulang begitu ya, supaya kita paham konteksnya dengan lebih jelas. Nah, saya mau bawa Bapak Ibu Saudara, saya tarik ke belakang dulu begitu ya. Kita pergi ke masa umat Israel di masa raja-raja. Nah, kita langsung lompat ke banyak raja ya. Israel itu dipimpin oleh banyak raja, kita tentu saja tahu. Tapi saya mau bicara mulai dari seorang raja yang kalau dia hidup pada masa ini, saya kira dia pasti itu akan viral begitu ya. Bapak Ibu Saudara pasti akan videoin dia, pasti akan foto dia dan mungkin itu akan akan viral di sosial media kita. Kenapa bisa? Karena raja ini naik tahta di usianya yang baru 8 tahun. Bayangkan anak kelas 2 SD, katakanlah begitu kalau sekarang ya, naik tahta jadi raja menggantikan ayahnya. Ada yang tahu raja siapa itu Bapak Ibu Saudara? Raja? Raja siapa? Wah, boleh turun dengan saya di minggu depannya ke sekolah minggu ya. Raja Yosia ya. Nah, Raja Yosia ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa dia raja yang takut akan Tuhan, dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yosia di dalam masa pemerintahannya melakukan banyak sekali reformasi secara besar-besaran, baik secara moral terlebih lagi secara spiritual. Nah, pada masa Yosia ini memerintah, dia berhasil membawa umat Tuhan yang sebelumnya sudah menyeleweng kepada berhala-berhala, kini boleh berbalik kembali untuk menyembah kepada satu Allah, yaitu Allah Yahweh. Nah, selama masa pemerintahan Raja Yosia, Bapak Ibu Saudara, umat Israel itu berada di relnya Tuhan, berada di jalan Tuhan. Tetapi sayangnya,
Masa itu tidak berlangsung lama. Setelah Yosia wafat karena dibunuh oleh Raja Mesir pada masa itu, disinilah kehancuran dimulai. Anak-anaknya naik tahta menggantikan dia. Yang pertama yang menggantikan dia anaknya yaitu Salum atau kita kenal dengan Yoahas. Itu memerintah hanya 3 bulan saja. Tetapi 3 bulan itu sudah cukup baginya untuk disebut di dalam Alkitab sebagai raja yang jahat di mata Tuhan, dan dia pun mulai membawa rakyat untuk menjauh daripada Tuhan. 3 bulan dia memerintah karena dia juga kembali dibunuh oleh Raja Mesir, gitu ya. Nah, setelah itu tahta itu kemudian digantikan oleh saudaranya Salum, saudara Yoahas yang bernama Yoyakim. Nah, Yoyakim naik tahta menggantikan saudaranya. Nah, disinilah mulai kehancuran secara moral itu terjadi besar-besaran. Yoyakim ini juga adalah raja yang jahat. Menyedihkan Bapak Ibu ya, Yosia papanya raja yang takut akan Tuhan, tapi anak-anaknya betul-betul tidak mengikuti nenek moyangnya. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan di dalam Yeremia 36 itu mencatat bagi kita ya, Yoyakim ini pada saat firman Tuhan diberitakan begitu ya, kitab itu dibacakan, dia bukannya takut dan gentar lalu kemudian mengarahkan hatinya untuk bertobat, tetapi begitu dia mendengar nubuat itu diberitakan oleh Nabi Yeremia, apa yang dia lakukan? Dia ambil itu gulungan kitab, dia robek dan dia bakar. Bapak Ibu lihat, raja yang demikian memerintah untuk seharusnya membawa umat Tuhan itu datang kepada Tuhan, tetapi berlaku lebih celaka daripada rakyatnya sendiri. Bapak Ibu, itulah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Yehuda di dalam masa pemerintahan Raja Yoyakim. Nah, apa yang mereka lakukan saya cepat sedikit. Yang mereka lakukan itu adalah mereka melanggar hukum Taurat yang kita bisa lihat ya. Mereka meninggalkan hukum Musa, padahal kita tahu hukum Musa itu penting karena itu menjadi tanda bagi umat perjanjian untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, kemudian yang tadi saya katakannya Yoyakim tidak menaati itu, dia bakar, dia robek dan dia bakar. Itu betul-betul menunjukkan dia memberontak terang-terangan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, lalu kemudian yang terjadi apa? Yang selanjutnya penyembahan berhala, itu sudah pasti ya. Nah, meskipun sebelumnya bapaknya Yosia itu sudah membawa bangsa itu kembali untuk menyembah kepada Allah Yahweh, tapi anak ini tidak, malah dia bawa lagi kembali lagi menyembah kepada Allah, kepada para berhala. Bapak Ibu lihat ya betapa mengenaskannya hal itu. Nah, bangsa ini kemudian bukan hanya menyembah kepada berhala-berhala, tetapi juga mereka ikut praktik-praktik kafir yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Yahweh. Salah satu praktik apa yang mereka lakukan? Mereka mempersembahkan anak mereka kepada dewa-dewi. Bapak Ibu bayangkan begitu ya. Dia mempersembahkan anaknya sendiri sebagai persembahan bagi dewa-dewi. Aduh, sungguh tidak masuk akal begitu ya. Tapi itulah yang dilakukan, itulah praktik kafir dan mereka rasa itu biasa. Mereka ikut cara hidup dari orang-orang kafir yang ada di sekitar mereka. Itu yang terjadi dengan penyembahan berhala dan praktik kafir. Lalu kemudian muncul ketidakadilan sosial dan penindasan di tengah-tengah bangsa itu. Para elit, para penguasa, orang kaya, pembesar, itu kemudian menindas yang lemah, memperkaya diri mereka lewat pemerasan, lewat pajak, lewat cukai dan lain sebagainya. Mereka memperkaya diri mereka dan kemudian mereka menikmati hasil rampasan itu tanpa sedikit pun ada belas kasihan, tanpa sedikit pun ada rasa takut akan Tuhan. Itu yang terjadi dengan kemerosotan sosial dan penindasan di tengah-tengah bangsa Yehuda. Lalu kemudian puncaknya ada kemunafikan rohani. Bapak Ibu lihat, bangsa ini melakukan begitu jahat di mata Tuhan. Tetapi hari Minggu, katakanlah begitu ya, hari Sabat, acara-acara kebesaran agama dari Yahudi, mereka itu tetap pergi ke bait Allah untuk tetap beribadah di sana. Bapak Ibu lihat, ini tuh bukan sesuatu hal yang baik. Bukan kita berkata, oh tapi kan mereka tetap jitawa pergi gereja, mereka tetap jitawa pergi bait Allah walaupun mereka jahat. Bukan itu Bapak Ibu, persoalannya adalah ketika kita datang menjumpai Tuhan, seharusnya kita tahu bahwa di sana itu harus ada hati yang kita bawa dengan ucapan syukur dan juga dengan pertobatan. Tapi ini tidak, setiap hari melakukan itu lalu kemudian datang ke rumah Tuhan tanpa takut apa-apa. Katakanlah seperti petantang petenteng begitu masuk begitu ya. Tidak ada rasa takut akan Tuhan. Nah, disinilah kemudian Tuhan bilang itu sungguh munafik di hadapanku. Bapak Ibu Saudara, inilah agama tanpa pertobatan. Bangsa ini tetap melakukan ibadah di bait Allah tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Agama tanpa pertobatan, ritual
tanpa relasi. Bapak Ibu Saudara, itulah dosa yang paling tinggi yang Tuhan lihat sungguh sangat menyakiti hatinya. Di tengah-tengah bangsa itu terjadilah kebobrokan, kefasikan dan kejahatan seperti ini merajalela. Mulai dari rajanya, pembesarnya sampai turun kepada para rakyatnya. Bapak Ibu Saudara, saya kira ya, apa yang terjadi pada rakyat Yehuda ini, saya kira tidak terlalu beda lah dengan apa yang terjadi di negara plus 62, bukan? Begitulah juga yang terjadi di negara kita, ya. Ada banyak penyelewengan, ada banyak kebobrokan, kefasikan yang terjadi di negara kita juga. Minggu lalu kita sudah mendengar itu ya. Nah, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, di tengah-tengah kondisi yang memalukan, kondisi yang mengerikan ini, muncullah seorang nabi Tuhan. Siapa dia? Nabi Habakuk. Bapak Ibu Saudara, tidak banyak catatan mengenai nabi ini. Kalau Bapak Ibu lihat di pasal 1 ayat 1, kita tahu Tuhan itu mengatakan bahwa dia adalah nabinya. Dia adalah nabi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menemui dia dan mempercayakan firman-Nya kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara, dia juga Nabi Habakuk ini ya adalah nabi yang hidup sesaman, sama-sama begitu ya, satu letting istilahnya orang biasa bilang begitu ya, bersama dengan Sefanya, Yeremia, Sefanya, Yeremia dan Daniel begitu ya. Bapak Ibu mungkin jarang mendengar Habakuk, tapi kalau Yeremia dengan Daniel pasti Bapak Ibu Saudara familiar dengan mereka. Nah, Habakuk ini hadir sesaman dengan mereka seperti itu ya. Nah, selain itu informasi tentang dirinya lagi sudah tidak ada, sangat minim. Nah, hal ini sebenarnya Bapak Ibu menunjukkan kepada kita memang yang penting itu bukan siapa orangnya, tetapi apa isi firman-Nya, apa isi yang dia beritakan. Itu menjadi fokus kita ketika kita bicara soal Habakuk. Nah Bapak Ibu, sekali lagi Habakuk itu hidup di tengah kondisi yang sangat rusak. Dan sebagai nabi, hatinya itu sangat pilu, sangat sedih. Dia berduka atas keadaan bangsanya, atas dosa bangsanya. Sekaligus juga dia geram dengan kondisi moral dan spiritual dari Yehuda yang sangat-sangat berani memberontak kepada Allah Yahweh. Hati kenabiannya sangat terusik Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu dia datang mencari Tuhan. Bahkan dikatakan dia telah berulang kali datang kepada Tuhan membawa kegelisahan dan kegeramannya kepada Tuhan. Dia menuntut Tuhan untuk ayo Tuhan segera turun tangan. Menindak dengan tegas segala bentuk kefasikan dan kejahatan umat itu. Habakuk seolah-olah berkata, Tuhan saya ini loh hanya nabi. Saya hanya nabi Tuhan. Tetapi saya sudah begitu gerah, begitu berduka, bahkan saya geram melihat umat Tuhan berlaku durhaka kepadamu Tuhan. Tetapi bisa-bisanya engkau Tuhan yang harusnya adalah Allah yang membenci segala kejahatan dan kefasikan, malah kini tampaknya menutup mata, tampaknya engkau diam Tuhan. Bagaimana mungkin ini? Seolah-olah bahasa kita zaman sekarang begitu ya. Itu yang dikatakan oleh Habakuk kepada Tuhan yang kita lihat minggu lalu. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Hukum kehilangan kekuatannya dan keadilan tidak pernah muncul. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Itu muncul minggu lalu. Habakuk merasa Bapak Ibu kekudusan dan kebenaran itu sudah mati. Tetapi Tuhan itu diam. Membiarkan umatnya mengalami kehancuran moral terlebih lagi spiritual. Rasa frustasi Habakuk ini Bapak Ibu begitu menguasainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kefrustasian Habakuk sebagai nabi Tuhan, sesungguhnya itu bukan pemberontakan iman. Sesungguhnya ini adalah jeritan hati seseorang yang mengenal Allahnya. Seperti pemazmur yang merintih di hadapan Tuhan, begitupun juga Habakuk ini merintih di hadapan Tuhan. Habakuk tidak lari dari hadapan Tuhan. Pemazmur juga tidak lari dari hadapan Tuhan. Dua-duanya datang mencari Tuhan. Dan Tuhan menjawab Habakuk. Dia menjawab Habakuk dengan jawaban yang super duper mengejutkan. Begitu ya. Ada di layar. Tidak surprise lagi begitu ya. Saya mau bikin surprise tapi tidak surprise lagi. Tuhan menjawab Habakuk dengan kalimat yang begitu menghentak dia. Seperti mungkin kalau dia membaca ini dan dia mendengar ini daripada Tuhan. Saya akan mengirim bangsa Kasdim. Saya akan mengirim orang Babel untuk menghukum rakyat Israel.
Mendengar itu Bapak Ibu Saudara, Habakuk itu seperti orang yang disiram air dingin, air es gitu ya, dari kepala turun sampai ke kakinya. Dia begitu kaget, dia begitu syok. Kenapa Bapak Ibu? Orang Kasdim itu betul-betul beda, betul-betul jahat dan sangat kafir pada masa itu. Sehingga waktu Habakuk itu mendengar nama itu saja, Habakuk itu langsung, oh Tuhan, tidak salahkah ini? Babel Tuhan, bangsa Kasdim itu, orang penyembah berhala yang jauh lebih jahat daripada Yehuda, itukah yang Engkau kirim untuk menghukum bangsamu? Saya tahu Tuhan, saya berdoa, saya berseru untuk Tuhan turun tangan memperbaiki bangsa ini. Tapi tidak begitu juga jawabannya dong Tuhan. Bukan malah Engkau kirim orang yang lebih jahat untuk kemudian menghukum kami Tuhan. Tidak adil itu Tuhan. Mungkin itulah yang menjadi jeritan dari dari Habakuk ini. Dan Bapak Ibu Saudara, belum hilang syok dari Habakuk mendengar Babel yang bergema di kepalanya begitu ya. Dengan tenang Tuhan itu malah menunjukkan kepada Habakuk bahwa iya, nanti Babel yang akan datang dan inilah yang akan terjadi. Bangsa Babel itu akan datang. Dia itu adalah bangsa yang garang dan tangkas, boleh dikeluarkan. Dia adalah bangsa yang garang dan tangkas. Terjemahan lainnya, bangsa Babel itu adalah bangsa yang licik dan perkasa. Dia akan menaklukkan wilayah demi wilayah di Yehuda. Dia kemudian menebar segala ketakutan dan kekerasan di sana. Keputusan dan kekuasaan itu berasal dari diri mereka sendiri. Mereka cepat seperti macan tutul dan elang. Artinya mereka penuh agresi, mereka tuh begitu lihai. Mereka juga mentertawakan raja-rajamu nanti, dan pertahanan-pertahananmu, benteng-benteng kotamu juga akan ditertawakan, artinya akan dikalahkan. Mereka penuh kesombongan, percaya diri, dan juga mereka itu sampai begitu hebatnya, sampai-sampai mereka mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri, kemampuan mereka sendiri, kekuasaan mereka itu sebagai Allahnya. Itu digambarkan seperti itu ya. Dari sini Bapak Ibu Saudara kita tahu, memang bangsa ini bukan hanya penyembah berhala, bukan hanya jahat, bukan hanya fasik, tapi mereka juga kuat secara militer, mereka perkasa secara militer, sedangkan orang Israel itu berbeda. Kasihan Bapak Ibu Saudara. Mendengar ini semua Bapak Ibu Saudara, sudah jelas, sudah kita tidak perlu heran lagi kalau Habakuk itu berkata, tidak salah Tuhan, bangsa Babel, bagaimana mungkin bisa seperti itu Tuhan. Dan masih dengan ketenangan yang sama, Tuhan itu berkata, dan ketika bangsa itu datang menyerang Yehuda, apa yang akan terjadi? Yehuda itu akan diserbu, dihancurkan, dan dijajah oleh Babel. Ini merupakan hukuman Tuhan atas kejahatan, kekerasan, dan ketidakadilan sosial spiritual yang sudah merajalela di tengah-tengah Yehuda. Ironisnya Bapak Ibu, ironisnya. Untuk menghukum bangsanya, umat Tuhan sendiri, umat yang Tuhan pilih sendiri, Tuhan itu mengirimkan orang Babel yang jauh lebih fasik dan juga jauh lebih kuat, tidak tertandingi, tidak adil, tidak seimbang Tuhan untuk menandingi orang Israel. Bapak Ibu Saudara, ini topik kita minggu lalu. Nah, di mana kita berhenti kepada jawaban Tuhan atas keluhan Habakuk, bukan? Jadi pola kitab Habakuk ini adalah dialog antara Tuhan dan Habakuk. Di mana Habakuk itu mengeluh. Jadi di minggu lalu kita pelajari Habakuk itu mengeluh dulu. Mengeluh yang pertama, lalu kemudian Tuhan jawab yang pertama. Minggu ini kita pelajari Habakuk itu kembali lagi mengeluh yang kedua, dan Tuhan itu memberikan jawaban yang kedua. Sekarang kita masuk dari sini. Waktu Habakuk sudah mendengar bangsa Babel, kita masuk ke keluhannya yang tadi itu ya. Habakuk mengeluh kepada Tuhan, menyatakan Tuhan itu tidak adil, tidak setia, tidak seimbang, bisa-bisanya Tuhan engkau melakukan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan kembali lagi menjawab Habakuk. Nah, kita lihat jawaban kedua daripada Tuhan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kita kembali lihat dulu apa yang sesungguhnya dirasakan oleh nabi ini. Yang saya akan menyampaikannya di dalam 3 poin begitu ya, untuk kita melihat nas kita hari ini. Nah, ada 3 poin. Yang pertama kita lihat dulu keluhan dari Habakuk, keluhan kedua dari Habakuk. Saya beri subtema yang pertama, ketika Tuhan terasa salah. Bapak Ibu Saudara bisa melihat Alkitab Habakuk 1 ayat 12 sampai 17 ya. Habakuk 1 12 sampai 17. Nanti kita akan lihat waktu saya menguraikan poin-poinnya ya, supaya saya menghemat waktu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menguraikan ayatnya, saya ingin bertanya dulu. Bapak Ibu Saudara pernah menerima perlakuan yang tidak adil? Saya kira kita semua pernah menerima perlakuan itu, bukan?
Coba saja lihat anak cucu Bapak Ibu. Banyak sekali kita melihat contoh-contoh yang terjadi di rumah kita bersama dengan anak cucu kita begitu ya. Anak-anak itu gampang sekali protes, mama tidak adil, papa tidak adil, mama lebih sayang koko, papa lebih sayang adik. Misalnya begitu ya, itu yang kemudian terjadi bukan? Dan itu biasa saja kita mendengar, sering sekali terdengar itu di rumah. Saya pun juga sering protes kepada papa mama saya soal itu ya. Tidak sayang saya, hanya sayang adik, misalnya begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara soal ketidakadilan lagi, saya juga pernah punya pengalaman satu begitu ya. Saya ingat sekali waktu zamannya saya sekolah, itu pernah ada satu kejadian di sekolah saya. Ada kejadian satu murid saya itu entah bagaimana ceritanya ya, dia bertengkar dengan seorang guru. Dan karena dia bertengkar dengan seorang guru, dia merasa dia diperlakukan tidak adil oleh guru itu. Karena itu dia menjadi marah. Dan bukan hanya marah tetapi sangat marah. Kenapa bisa Bapak Ibu? Kenapa bisa dikatakan bahwa dia begitu sangat marahnya? Karena rupa-rupanya setelah dia bertengkar dan dia merasa diperlakukan tidak adil, dia kemudian keluar dari kelas dan Bapak Ibu tahu apa yang dia lakukan? Dia keluar ke parkiran dan dia pecahkan kaca mobil dari guru itu. Saking marahnya, begitu ya. Nah, setelah itu kejadian dilakukan, teman saya ini mungkin ya merasa bahwa itu adil. Kau perlakukan saya tidak adil, saya balas dan itulah namanya baru adil. Misalnya seperti itu, mungkin dia merasakan itu ya, terpuaskan amarahnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang terjadi adalah ketika itu terjadi, akhirnya kami kelas-kelas yang lain begitu ya, walaupun saya tidak satu kelas dengan dia, tapi akhirnya kami kelas-kelas sebelah itu harus ikut menanggung apa yang sudah dilakukan oleh teman saya ini. Guru kami itu memutuskan bahwa biaya ganti rugi mobil dari guru itu ditanggung oleh beberapa kelas begitu ya. Awalnya kami tidak tahu, tetapi kemudian satu hari di akhir semester, mama saya pergi ambil rapor ke sekolah ya. Waktu pergi ambil rapor ke sekolah, pulang ke rumah mama saya cerita kejadian ini bahwa mama saya mau ambil rapor tapi gurunya bilang ini ada kerusakan yang terjadi, minta tolong diganti rugi dulu gitu ya. Jadi bayar dulu baru rapor keluar. Mama saya cerita begitu ke rumah ya. Waktu saya mendengar itu Bapak Ibu tahu reaksi saya apa? Saya bilang begini sama mama saya, kenapa mama mau bayar? Saya bilang begitu ya. Kan bukan kita yang salah, bukan kelasku yang salah, bukan juga saya yang salah. Kenapa bukan kelasnya yang salah itu yang bayar? Dan lebih-lebih lagi adilnya adalah orang yang sudah melakukan itu dia dong yang tanggung jawab, dia dong yang bayar. Kenapa kita yang bayar? Bahkan satu kelas-kelas sebelahnya yang harus tanggung. Begitu ya, itu seruan saya, itu saya menyatakan ketidakadilan dan saya rasa tidak masuk akal begitu ya. Sampai saya berseru sama mama saya, adilnya itu sekolah, saya sampai bilang begitu ya. Mama saya bilang begini, untung mama bawa uang, kalau tidak terima rapor nanti. Misalnya begitu ya. Nah itu yang terjadi. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, saya kira Habakuk itu juga berteriak hal yang sama. Tuhan ini tidak adil Tuhan, tidak seimbang. Kenapa tega-teganya Tuhan? Bisa-bisanya Tuhan engkau mengirim yang begitu jahat, yang level kekuatannya di atas kami untuk menghukum kami Bapak Ibu. Dan di titik kebingungan teologis dan kris batin inilah Habakuk itu datang mencari Tuhan. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Tuhan yang kudus, yang adil justru memilih menggunakan bangsa yang lebih jahat, yaitu bangsa Babel untuk menghukum umatnya sendiri. Sekali lagi, bagaimana mungkin bisa seperti itu? Kita lihat di ayat 12. Keheranan teologis Habakuk. Habakuk itu berkata, bukankah engkau ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang kudus tidak mati kami. Ya Tuhan telah kau tentukan dia untuk menghukum. Ya gunung batu kau telah tetapkan dia untuk menghajar. Bapak Ibu Saudara lihat. Habakuk di sini memulai keluhannya bukan dengan pemberontakan, tetapi dengan iman yang bingung. Lihat, dia pertama-tama datang dengan menegaskan karakter Allah. Dia katakan, Tuhan, engkau itu adalah Allah yang kekal, engkau Allah yang kudus, engkau gunung batu tempat kami berlindung. Saya tahu itu Tuhan. Namun justru Bapak Ibu, di tengah-tengah pengenalan dari Habakuk akan karakter Allah, Habakuk ini justru tidak bisa memahami mengapa bisa Allah yang kudus itu, Allah yang kekal itu, bahkan dikatakan Allah gunung batu itu tega-teganya memakai bangsa kafir, jahat, kuat untuk menghukum umatnya sendiri. Di ayat 13 dia menambahkan, matamu terlalu suci Tuhan untuk melihat kejahatan dan engkau tidak tahan terhadap kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang yang berbuat khianat dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia?
Seolah-olah Habakuk itu sedang mengalami pergulatan iman dan kekudusan Allah dan realita ketidakadilan. Dia tidak, tetapi Bapak Ibu lihat ya, walaupun dia sudah mengalami itu semua, ada pergolakan iman di dalam dirinya begitu antara karakter Allah dengan realita ketidakadilan yang dia lihat. Tetapi ya Habakuk ini tidak mengklaim bahwa Yehuda itu tidak berdosa. Dia tahu bahwa Yehuda itu memang berdosa. Dia tidak mengatakan bahwa bangsaku kan bersih Tuhan, bangsaku kan suci. Tidak, dia sadar kalau bangsanya ini memang bobrok. Tetapi Tuhan tetap dia mempertanyakan, mengapa Tuhan tampak pasif terhadap Babel yang lebih jahat? Kenapa malah sekarang bangsa kami itu harus dibinasakan oleh bangsa yang jahat? Sedangkan engkau itu bukan Allah yang seperti itu. Saya mengenal engkau dengan karaktermu yang tidak mungkin melakukan itu bertolak belakang. Tapi Tuhan, izinkan saya menaikkan, sungguh engkau tidak adil Tuhan. Sekali lagi Habakuk berkata demikian kepada Tuhan. Bahkan di ayat 14 dan 15 nanti kita lihat Habakuk ini berkata, menggambarkan umat Israel itu seperti ikan. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang yang merayap yang tidak ada pemimpinnya. Habakuk berkata manusia itu Tuhan kami, ini tuh seperti ikan kasihan Tuhan yang begitu gampang dijala, seperti binatang melata yang begitu gampang diinjak, mati. Inilah kami Tuhan, bisa-bisanya kami yang seperti begini engkau kirimkan bangsa yang gagah perkasa yang sudah pasti begitu gampang mengalahkan kami. Inilah jeritan hati dari Habakuk Bapak Ibu Saudara. Dia merasa hilang rasa amannya ketika pemimpin dunia pada masa itu yaitu Babel menguasai tanpa belas kasihan. Di 15 dikatakan juga, semua mereka akan tarik, semua mereka tarik dengan kail, mereka tangkap dengan pukat dan dikumpulkan dengan jala. Lalu mereka bersuka cita dan bersorak-sorai. Bapak Ibu, saking kuatnya Babel, saking biasanya berperang, saking dia punya agresi militer yang baik. Dikatakan Bapak Ibu, ketika dia menumpas musuh-musuhnya, Babel itu seperti orang yang menjala. Bapak Ibu Saudara mungkin punya pengalaman ya memancing. Kalau kita memancing satu-satu kita tunggu begitu ya. Tapi kalau memanen ikan atau menjala ikan kita tebar jala lalu kemudian kita tarik dan ikan itu semua ikut. Begitu mudahnya kita tangkap itu ikan. Itulah gambaran yang dikatakan bahwa begitu Babel itu datang menyerang Yehuda, habislah semua. Dengan sangat gampang Yehuda itu dikalahkan. Bapak Ibu lihat Saudara, inilah yang kemudian menjadi seruan dari Habakuk. Ini loh Tuhan, bangsa seperti ini, bisa-bisanya Tuhan kau tega membuang kami kepada mereka. Itulah sebabnya di ayat 16 dia berkata lagi, mereka mempersembahkan korban kepada pukat mereka dan membakar korban kepada jalanya. Sebab oleh semuanya itu mereka mendapatkan penghidupan yang mewah dan makanan yang lezat. Maksudnya Bapak Ibu, bukan hanya berhenti di kekuatannya, tetapi bahkan Babel itu sampai menyembah kekuatannya. Maksudnya saking kuatnya, saking hebatnya mereka, sampai-sampai tidak ada di masa itu yang bisa dikatakan sanggup untuk menghancurkan mereka atau mengalahkan mereka. Mereka menjadi penguasa di masa itu. Dan di tengah-tengah keadaan itu Bapak Ibu Saudara, Allah itu diam. Seolah-olah begitu gampangnya dia hanya mengeluarkan satu kalimat, iya, saya akan mengirimkan bangsa Babel. That's it. Bapak Ibu, di tengah-tengah semuanya ini saya berpikir ya, kalau kita berada di dalam posisi Habakuk, kita itu tentu saja sudah bingung, sudah sedih, sudah tidak tahu harus bagaimana, mendengar lagi itu, aduh Tuhan bagaimana. Tapi iman kita kemudian kita tahu saya mengenal Tuhan, saya bukan Tuhan yang begitu. Tapi kemudian kenapa dia bilang begini, itu menjadi kebingungan, menjadi berkecamuk di dalam diri Habakuk. Sehingga di ayat 17 dia berkata, sampai kapan Tuhan? Sebab itukah dia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan? Pertanyaan ini adalah pertanyaan puncak frustasi dari Habakuk. Tuhan, apakah engkau akan terus membiarkan kekejaman ini menguasai anak-anakmu, umatmu? Sampai berapa lama Tuhan? Apakah engkau tega membiarkan itu terus-terusan? Nada ini mencerminkan jiwa yang mencintai keadilan dan merindukan tindakan Tuhan, tetapi tidak bisa melihatnya secara langsung. Bapak Ibu Saudara, ketika Habakuk berteriak di dalam kebingungannya, dia sebetulnya tidak menolak karakter Allah. Dia tahu sekali lagi bahwa Allahnya itu adalah Allah yang adil, Allah yang kudus dan Allah yang kekal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, justru karena dia tahu dan dia kenal Allahnya seperti itu, maka ketika dia melihat ada ketidakadilan, itu menjadi begitu membingungkan dan begitu menyakiti dia.
Mengapa Engkau ya Tuhan yang adil itu sekali lagi justru memakai bangsa yang lebih jahat untuk menghajar umat-Mu sendiri. Seruan Habakuk ini Bapak Ibu Saudara adalah jeritan batin orang benar yang merasa dunia ini telah kehilangan arah dan Allah itu tampak diam. Jeritan dari Habakuk ini seolah-olah menjadi jeritan kita juga bahwa seringkali ketika kita sudah berlaku benar di jalan Tuhan, tapi kita mendapatkan perlakuan yang tidak benar dari orang lain, dari keadaan mungkin, dan itu semuanya tidak adil bagi kita. Dan itulah kemudian yang membuat kita merasa Tuhan ini sudah tidak adil dan Tuhan Engkau pun diam Tuhan, Engkau tidak turun tangan. Bapak Ibu Saudara pernah mengalami kejadian seperti ini? Pernah berada di kondisi yang seperti ini? Bapak Ibu Saudara ketahuilah bahwa seluruh pergulatan ini sebenarnya menemukan titik jawabannya ada pada salib Kristus. Di salib Allah tidak mengabaikan keadilannya, bukan? Ketika dari tadi saya mengulang ini tidak adil, ini tidak adil, ini tidak adil. Nah, bicara soal keadilan kita harus berhadapan dengan salib Kristus. Karena di salib Kristus itu Allah tidak mengabaikan keadilannya. Justru disitulah keadilan ilahi, keadilan terbesar dilimpahkan, dinyatakan dengan sempurna. Seolah-olah Tuhan mau bilang begini, mau lihat keadilan, saya sudah melakukannya sekarang ya untuk kita ya. Tetapi pada masa itu, mau lihat keadilan, lihatlah akan apa yang kelak akan dilakukan oleh Allah. Untuk kita sekarang kita sudah tahu itu apa ya. Mau lihat keadilan, lihatlah salib Kristus. Kita menuntut keadilan Bapak Ibu Saudara, itu keadilan yang ada di belakang kita. Salib Kristus itulah lambang keadilan ilahi, di mana seharusnya Kristus yang meneguk cawan murka Allah, yang seharusnya kita minum, kita lah yang mendapatkannya. Tetapi dia menerima itu semua. Kita yang seharusnya dihukum bukan karena kesalahan, dia yang menerima hukuman padahal dia tidak bersalah. Tetapi karena kesalahan kitalah yang dilimpahkan kepadanya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya berteriak tidak adil, tidak adil, Injil itu kemudian mempertanyakan atau membalikkan pertanyaannya bagi kita. Ketidakadilan apa yang telah kita alami Bapak Ibu Saudara? Yang lebih besar, yang lebih dalam daripada yang telah Kristus kerjakan atau tanggung untuk kita. Saya ulang. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya berteriak ini tidak adil Tuhan, ini tidak adil, ini tidak adil. Seharusnya Bapak Ibu, kita yang sudah menerima Injil berita keselamatan itu seharusnya kita berpikir, mempertanyakan itu kembali kepada diri kita. Ketidakadilan apa yang kita terima, yang kita alami, yang lebih dalam daripada yang telah Kristus tanggung untuk kita. Jika ada satu pribadi jika ada satu pribadi di seluruh alam semesta ini dan di seluruh sepanjang sejarah hidup manusia yang berhak memprotes ketidakadilan surgawi, itu adalah Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia tidak berdosa, dia tidak melakukan sesuatu yang bercelah, dikatakan di Alkitab begitu ya, tetapi dia menjadikan dirinya berdosa. Kenapa? Karena dia menanggung dosa kita, menanggung penyakit kita, menanggung salah pelanggaran kita di dalam dirinya. Dia yang tidak berdosa sudah dijadikan berdosa. Jadi kalau ada pribadi yang bisa berteriak, yang seharusnya layak, pantas untuk berteriak, ini tidak adil, dialah Yesus Kristus. Seperti tadi yang saya katakan bahwa ketidakadilan itu sebenarnya dialami oleh Yesus Kristus untuk kita. Karena dia menanggung keadilan Allah bagi kita. Jadi ketika kita berteriak tidak adil, tidak adil, tidak adil. Bapak Ibu Saudara, lihatlah salib Kristus itu. Lihatlah apa yang sudah dilimpahkan bagi Kristus karena kita. Lihatlah karena ketidakadilan yang kita lakukan. Sehingga Allah yang adil itu tidak bisa melihat ketidakadilan kita. Sehingga dia limpahkan itu semuanya ke Yesus Kristus. Sehingga di salib itu sekali lagi ketidakadilan, sekali lagi di salib itu keadilan ilahi dipertontonkan, ditunjukkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, Tim Keller itu pernah berkata, salib adalah tempat di mana keadilan dan belas kasihan Allah bertemu dengan sempurna. Murka yang seharusnya ditimpakan kepada kita sudah dijatuhkan ke atas diri Tuhan Yesus. Supaya kasih yang seharusnya menjadi milik Kristus diberikan kepada kita. Itu dia namanya keadilan Bapak Ibu. Bapak Ibu berteriak, saya dan Bapak Ibu berteriak tentang ketidakadilan. Bapak Ibu Saudara lihatlah ini.
Lihatlah Kristus itu menanggungnya bagi kita. Di tengah-tengah dunia yang kacau ini Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Allah itu bukan tidak adil. Dia telah menunjukkan kepada kita betapa seriusnya dia terhadap dosa, bukan? Apa yang dia lakukan Bapak Ibu ketika kita tahu bahwa Allah kita itu serius terhadap dosa, apa yang dia sudah lakukan? Dia menanggungnya sendiri di atas tubuhnya. Di atas kayu salib itu dia menanggung dosa itu bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka ketika ketidakadilan menimpa hidup kita, salib itu menegaskan bahwa Allah bukan berarti tidak peduli kepada kita. Karena bukankah dia telah masuk ke dalam penderitaan itu sendiri lebih dalam daripada siapapun Bapak Ibu Saudara? Jadi tidak ada satupun yang tidak adil yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita tanpa campur tangannya, tanpa pengetahuannya. Kenapa? Karena dia sendiri sudah pernah mengalami ketidakadilan ketika dia menanggung keadilan Allah di dalam tubuhnya sendiri di atas kayu salib. Itu yang poin pertama. Ketika Allah tampak salah, inilah yang kemudian kita sama-sama pelajari. Habakuk protes di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, protes Habakuk tidak adil, tidak adil, tidak adil. Ketika kita tarik itu ke Injilnya, kita melihat, oh ada ketidakadilan yang lain yang sudah ditanggung bagi kita. Yang kedua kita lihat, menanti di menara iman. Setelah Habakuk itu kemudian dia mengutarakan bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak adil. Setelah itu di Habakuk pasal 2 ayat 1, Habakuk ini berubah. Sekalipun di sebelumnya dia sudah mengomel sama Tuhan begitu ya, dia mengeluh sama Tuhan, dia menyampaikan segala sesuatu perasaannya di hadapan Tuhan, tetapi kemudian dia menutupnya dengan satu sikap iman yang sangat benar, sangat baik. Dia berkata begini di pasal 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Bapak Ibu Saudara, ketika dunia tampak tidak masuk akal, ketika keadilan itu tampak tertunda, dan ketika seruan-seruan kita itu tampak membentur langit-langit yang tertutup, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya seharusnya? Habakuk memberikan teladan kepada kita. Bukan lari, bukan berontak kepada Tuhan, bukan tidak pergi gereja, bukan marah, tetapi berdiri di menara. Nah Bapak Ibu Saudara, apa arti berdiri di tempat pengintaian dan di menara? Bapak Ibu Saudara tahu di masa Israel begitu ya, ada menara pengintai. Tempat itu tentu saja bukan tempat untuk bersantai, berselfie-selfie ria, ngevlog begitu dan lihat pemandangan dari tempat yang tinggi, bukan. Tetapi tempat itu tentu saja adalah tempat untuk bersiaga. Seorang penjaga yang ditempatkan di menara itu tidak boleh tertidur. Dia berdiri di tempat yang tinggi itu untuk mengawasi datangnya musuh, memberi tanda peringatan dan kemudian mengarahkan bangsa itu untuk bisa melawan atau bersiaga ketika musuh itu datang menyerang. Menara Bapak Ibu itu bukan tempat di mana kita bersantai-santai, tapi tempat untuk fokus, tempat untuk berjaga-jaga, tempat untuk berwaspada. Bukan juga tempat untuk menghindar. Maka ketika Habakuk berkata, aku akan berdiri di tempat pengintaianku dan tegak di atas benteng. Dia sesungguhnya sedang menyatakan, aku memilih Tuhan, tidak larut di dalam keluhanku. Aku memposisikan diriku dengan iman agar dapat mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang menjadi iman yang begitu indah dari Habakuk. Aku memilih Tuhan, tidak larut di dalam keluhanku sekalipun saya tidak mengerti dan hatiku tampak begitu tidak rela. Aku memposisikan diriku dengan iman agar aku bisa mendengar suaramu Tuhan. John Calvin berkata, menara ini sebenarnya berbicara bukan sekedar lokasi, tapi hasil karya Roh Kudus di dalam hati orang percaya yang mengangkat kita dari gangguan dunia untuk fokus kepada Tuhan. John Gill menafsirkan ini adalah sebenarnya niat total dari Habakuk untuk mendengar. Untuk mendengar, bahkan jika yang didengar itu adalah teguran dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Habakuk siap mendengar. Bahkan betul-betul dia bukan hanya siap mendengar, dia juga siap ditegur. Oh, kenapa saya bisa katakan demikian? Karena Bapak Ibu Saudara, sebenarnya di pasal 2 ayat 1 ini, Bapak Ibu Saudara kalau perhatikan di dalam bahasa aslinya ya, dalam bahasa Alkitab Bapak Ibu bahasa Indonesia mungkin tidak keluar, tetapi di dalam bahasa aslinya itu keluar seperti begini.
Aku akan menanti untuk melihat apa yang akan difirmankan Allah kepadaku dan bagaimana aku harus menjawab terhadap teguran Tuhan atasku. Bapak Ibu lihat, di dalam bahasa aslinya keluar kata teguran Tuhan atasku. Nah, ada yang menarik di sini. Teguran itu Bapak Ibu bukan berarti hanya sekedar teguran saja, tetapi di sini juga ada satu koreksi, maksudnya begitu ya. Ada konfrontasi di sana. Dari siapa? Dari Tuhan, dari sesama, dan juga dari hati kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat ya, Habakuk ini menyatakan bahwa aku akan menanti dan melihat apa yang akan difirmankan Allah kepadaku. Dan bagaimana aku harus menjawab terhadap teguran Tuhan atasku. Bapak Ibu Saudara lihat, Habakuk ini tidak berkata, Tuhan jawablah aku. Tidak hanya itu, Tuhan jawab aku. Bukan hanya itu yang diperkatakan oleh Habakuk. Tetapi kemudian dia memperlengkapinya dengan Tuhan, kalau engkau akhirnya mau menegur saya, aku siap mendengar dan aku siap menanggapi dengan iman. Itu dia Bapak Ibu yang muncul di pasal 2 ayat 1 ini sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, inilah iman sejati menurut Injil. Bukan iman yang menuntut penjelasan dengan angkuh, tetapi iman yang menanti dengan rendah hati. Yang bersedia dikoreksi demi mengenal kehendak Tuhan yang lebih tinggi dari akal kita. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita juga telah melihat jejak-jejak yang sama ini di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus? Bukankah Tuhan Yesus kita juga berdiri di menara iman? Ketika di Taman Getsemani sesaat sebelum menghadapi cawan murka Allah, Kristus berkata, Tuhan jika mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi dia menaikkan imannya dan dia berkata, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Bapak Ibu Saudara, disitulah kita melihat iman tertinggi. Bukan iman yang lari dari kesakitan, bukan iman yang berserah tetapi iman yang berserah dalam ketaatan. Bukan iman yang lari dari masalah, tetapi iman yang berserah di dalam ketaatan. Iman yang berjaga-jaga di dalam menara doa. Karena tahu Bapa itu baik dan Bapa itu adil. Bahkan di tengah-tengah gelapnya keadaan. Bapak Ibu Saudara, bahkan secara lebih jauh ya, menara iman itu bukan hanya sekedar doa kita, bukan. Tetapi itu adalah sikap hati atau dikatakan itu adalah formasi jiwa. Inilah yang membuat teks ini menohok sebenarnya untuk kita secara teologis Bapak Ibu ya. Ketika dikatakan ada iman di sana, sesungguhnya itu berarti iman yang sejati itu tidak kehilangan arah. Iman sejati itu tidak menuntut jawaban instan. Iman yang sejati itu tidak memposisikan hati. Iman yang sejati itu memposisikan hati di tempat tertinggi, di menara keheningan, agar suara Tuhan itu bisa didengar. Bapak Ibu Saudara, Habakuk itu mengajarkan kepada kita, jangan hanya asal berdoa dengan keluhan, tetapi naikkan hatimu ke tempat di mana Tuhan bisa menjawab. Naiklah ke tempat di mana kita bisa ditegur dan dibentuk, bukan hanya kita mau selalu untuk didengar. Bapak Ibu Saudara lihat, itulah iman. Dalam dunia yang penuh dengan asumsi, opini, reaksi yang cepat dan kegaduhan ini, kita butuh orang-orang Kristen yang mau berdiri di menara iman, bukan orang-orang yang berdiri di dasar kegelisahan yang bodoh. Bapak Ibu Saudara, inilah bagian dari ayat 2, pasal 2 ayat 1 ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika segalanya tampak membingungkan dan kacau, Habakuk itu tidak lari. Dia tidak mengeraskan hatinya, dia tidak menyimpulkan sendiri, tetapi dia menunggu dengan setia. Habakuk memilih untuk berdiri di menara iman, bukan di dasar kegelisahan. Dia tidak menuntut jawaban instan, melainkan sikap untuk mendengar jawaban Tuhan. Dia sadar jawaban Tuhan itu mungkin tidak seperti yang dia mau, tetapi dia tetap menantikan Tuhan berbicara. Bapak Ibu Saudara, Habakuk ini mendidik hatinya untuk menantikan perkataan Tuhan. Bahkan apabila yang keluar itu adalah berupa teguran. Bapak Ibu Saudara, ini adalah iman yang sabar di dalam kebingungan, bukan? Seolah-olah Habakuk itu berkata, aku tidak mengerti, tetapi aku tetap menunggu. Bapak Ibu Saudara, kita juga dipanggil untuk berlaku seperti itu. Saat hidup ini tidak adil, saat hidup ini terjadi tidak masuk akal, biarlah iman kita itu membawa kita ke menara doa yang tinggi. Membuka ruang untuk kita mau mendengar, bahkan kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan,
Katakanlah apa yang engkau kehendaki dan ajarlah aku bagaimana aku dapat menjawabnya dengan iman. Bapak Ibu Saudara, kita tiba di poin yang terakhir, poin yang ketiga, janji Tuhan. Orang benar akan hidup oleh iman. Ada di dalam Habakuk 2 ayat 2-4. Saya bacakan kepada kita. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bapak Ibu Saudara, di bagian ini Tuhan menjawab Habakuk ya. Tuhan bilang yang tadi yang kita sudah baca, kita masuk di dalam penjelasannya. Tuhan memberikan 3 poin kepada Habakuk. Yang pertama adalah tuliskan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang tuliskanlah Habakuk karena ini bukan hanya untuk engkau tetapi untuk generasi sesudah engkau. Dan bahkan Bapak Ibu, kalau hari ini kita bisa mempelajarinya itu karena Tuhan mengatakan bahwa tuliskan sehingga kita bisa mempelajari dan itu bisa menjadi berkat bagi kita juga sampai sekarang ini. Dan ini akan menjadi firman yang tetap, bukan hanya perasaan yang sesaat. Tuliskan itu. Lalu kemudian Tuhan berkata, tunggu. Jika berlambat-lambat, nantikanlah itu. Artinya Tuhan menyuruh Habakuk itu sabar Habakuk. Karena rencananya itu tidak cepat. Tetapi rencananya itu pasti. Ini mengingatkan kita kepada janji Tuhan yang senada di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 yang berkata, Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun mungkin kita tidak langsung melihatnya, sekalipun kita masih menanti-nanti, tetapi percayalah itu pasti akan terjadi. Tuhan itu tidak pernah lalai pada janjinya, bersabarlah. Lalu kemudian tunggu gitu ya, Tuhan berkata tunggu bersabarlah. Lalu kemudian yang ketiga percaya. Tuhan berkata orang benar akan hidup oleh percayanya. Inilah puncak jawaban Tuhan bagi kita di babak yang kedua ini Bapak Ibu Saudara. Iman bukan berarti percaya saja, tetapi beriman. Bukan pengetahuan, bukan kekayaan, bukan kehebatan, tetapi iman yang adalah jalan hidup umat Tuhan. Inilah yang menjadi inti Injil yang kemudian nantinya dikutip oleh Rasul Paulus di dalam Roma, Galatia, dan Ibrani. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan berkata kepada kita, hiduplah dengan iman, maka kamu akan hidup. Bapak Ibu Saudara, di tengah dunia yang penuh kebingungan, kejahatan, penantian yang seakan-akan tidak berujung ini, Tuhan memberi kita 3 kata yang menopang hidup orang percaya sepanjang masa. Tulis, tunggu, dan percaya. Mengapa? Karena hidup ini bukan akhir dari cerita kita. Hidup orang benar bukan ditentukan oleh apa yang nampak, tetapi oleh siapa yang memegang cerita akhirnya. Bayangkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nonton film begitu ya. Bapak Ibu ada yang suka nonton film di bioskop kah atau di Netflix dan lain sebagainya begitu. Ketika kita nonton film, misalnya film itu lagi seru-serunya, lagi banyak konflik, banyak tragedi, musuh terlihat menang. Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara itu sudah tahu akhir ceritanya. Jadi sekalipun kita melihat di depan, oh sepertinya tidak adil, sepertinya begitu tidak ada kemenangan untuk orang baiknya begitu ya. Semua terjadi, kasihan sekali nih orang baiknya. Tetapi kita tetap tenang melihat, kenapa? Karena kita tahu cerita akhirnya. Kebetulan mungkin Bapak Ibu Saudara sudah di spoiler begitu ya, sudah diceritakan akhir ceritanya. Pasti bagus, pasti menang, nanti begini dan akhirnya ceritanya semua happily ever after. Kejahatan dikalahkan, kebahagiaan muncul dan semuanya baik-baik saja pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara, kita tetap melihatnya, kita menontonnya, bahkan kita mengikuti semuanya sampai selesai. Karena kita tahu akhirnya bagus. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah juga yang terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Tuhan sudah memberitahukan akhir cerita hidup kita. Bahwa apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya sekedar janji-janji kosong, tetapi ini adalah spoiler kemenangan untuk setiap kita. Kita sudah tahu akhir cerita hidup kita, bahwa Kristus itu menang, umatnya dibenarkan, iblis dikalahkan, kematian ditelan di dalam kemenangan. Seperti kata 1 Korintus 15 ayat 17 yang berkata, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ini bukan sekadar prinsip moral saja, tetapi ini adalah fondasi Injil. Iman bukan hanya sekedar optimis buta, tetapi keyakinan yang teguh pada janji Allah yang tidak berubah.
Iman artinya hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan kita. Bukan karena kita tahu segalanya dengan jelas, bukan. Tetapi karena kita percaya kepada pribadi yang sudah mengetahui segalanya dengan sempurna. Iman bukan tentang seberapa besar kita percaya, tetapi kepada siapa kita percaya. Beda Bapak Ibu ya. Bukan seberapa besar kepercayaan kita, tetapi kepada siapa kita menaruh iman kepercayaan kita. Dan inilah kabar baiknya bagi kita. Kisah ini sekali lagi sudah dibeberkan, sudah dikasih tahu kepada kita. Bahkan sebelum Bapak Ibu Saudara dan saya lahir, firman ini sudah diberitakan kepada kita. Tuhan sudah spoiler ini bagi kita. Seperti film yang kita sudah tahu pada akhirnya. Bahwa hidup kita tidak hidup di dalam ketidakpastian. Kita tahu akhir hidup kita, apa itu Alkitab memberitahukan kepada kita. Akhir hidup kita itu adalah ya dan amin. Kita akan kembali kepada Allah satu hari nanti. Kita akan menang bersama dengan Kristus. Kita akan menerima mahkota kehidupan dan kita akan melihat wajahnya. Bertemu dengan Tuhan kita, penebus kita, muka dengan muka. Bapak Ibu Saudara, kalau kebenaran ini sudah diberikan kepada kita, sudah di-spoiler bagi kita, kita sudah pegang, kita tahu itu Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan bagi kita semua, mengapa Bapak Ibu Saudara dan saya itu masih seringkali bimbang, masih seringkali berkata, Tuhan Engkau tidak adil, Tuhan Engkau teganya membiarkan saya, mengapa Engkau diam, mengapa Engkau tidak peduli. Mengapa Bapak Ibu Saudara dan saya itu masih memilih untuk hidup sebagai orang sombong yang menolak Allah dan mengangkat diri kita sebagai Allah atas hidup kita sendiri? Apakah kita lupa bahwa yang tampak lemah yaitu salib Kristus adalah kekuatan Allah untuk sudah menyelamatkan kita? Di salib itu iman menemukan jawabannya, bukan? Habakuk itu menunjukkan kepada kita bahwa pergumulan iman kita itu bukan berarti kita kehilangan iman. Kita bisa bergumul di dalam iman kita, tetapi bukan berarti kita kehilangan iman kita. Allah diam bukan berarti dia meninggalkan kita. Disitulah justru sebenarnya Allah sedang merenda keselamatan dan pertolongan untuk kita. Dan Ortland berkata, diamnya Allah bukan berarti dia tidak hadir. Salib membuktikan bahwa justru ketika dia tampak tersembunyi, dia sedang bekerja dengan cara yang paling dalam. Ketika kita merasa ditinggalkan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Tuhan sedang bekerja lebih dekat dari apa yang kita bayangkan. Di tengah-tengah keheningan Tuhan kita, di tengah-tengah Tuhan itu tampak diam mungkin, Tuhan tampak tidak bersuara. Tuhan tampak tidak memberikan pertolongannya. Justru sebenarnya dia sedang mempersiapkan kemenangan yang lebih pasti buat kita. Di salib itu pergumulan sudah diubah menjadi pujian. Sebab Allah yang tampaknya diam justru bekerja di balik layar sekali lagi. Menyiapkan kemenangan yang tidak masuk akal bagi dunia. Yaitu apa? Kemenangan melalui salib. Di mana di situ terjadi kemuliaan melalui kehinaan. Di mana di situ terjadi hidup melalui kematian. Dan Ia akan datang kembali, Tuhan berjanji. Tuhan bilang bahwa dia akan datang sekali lagi. Tapi bukan sebagai orang yang menanggung hukuman. Tapi kali ini dia datang sebagai raja, sebagai hakim yang akan menegakkan keadilan sempurna bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara, di salib itu keadilan dan kasih disatukan. Di salib itu Bapak Ibu Saudara dosa dihakimi dan pendosa Bapak Ibu Saudara dan saya ditebus Tuhan. Di salib itu orang fasik diampuni, Bapak Ibu dan saya diampuni. Dan kemudian dijadikan orang benar. Matt Chandler berkata, salib memang tidak menjawab semua pertanyaan kita. Tetapi salib itu menunjukkan bahwa kita dapat mempercayai Dia yang memegang semua jawaban. Habakuk mengajak kita hari ini untuk berhenti bertanya, mengapa ya Tuhan? Berapa lama lagi ya Tuhan? Tidak. Tetapi Habakuk mengajak kita untuk mulai berkata, Tuhan, aku percaya. Karena bagi orang benar, hidup bukan soal memiliki semua jawaban. Tetapi soal mengenal dan mempercayai Dia yang adalah jawaban itu sendiri. Yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah di dalam penantian kita. Saya tidak tahu secara pasti apa yang Bapak Ibu Saudara alami, gumulkan. Teriakan ketidakadilan apa yang sering kali Bapak Ibu Saudara sampaikan, keluhkan kepada Tuhan. Saya juga tidak tahu apa yang sesungguhnya benar-benar Bapak Ibu nantikan di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu melalui firman di babak kedua ini, firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, jangan menyerah di dalam penantian kita. Jangan menukar warisan kekal demi kesenangan kita karena kita sudah tahu apa yang akan kita terima. Jangan tukar itu hanya dengan kesenangan sesaat. Percayalah, Dia yang menjanjikannya adalah setia.
Dan akhir hidup kita, akhir hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, itu sudah tertulis sempurna di dalam darah anak domba Allah. Jadi tidak mungkin salah, tidak mungkin terlambat, tidak mungkin tidak baik. Amin. Mari kita berdoa.